Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 23 Februari 2023. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari NKB 143, Janji yang Manis. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara kami. Tibalah saatnya bagi kami Tuhan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga, Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, Aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu,
sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, ada orang yang mengatakan, orang Kristen itu semakin dibabat, semakin merambat. Fakta sejarah membuktikan bahwa orang-orang Kristen dari awal kemunculannya sampai hari ini tidak lepas dari penganiayaan. Misalnya pada masa Kekaisaran Nero tahun 54 sampai 68 Masehi, orang-orang Kristen dituduh sebagai biang keladi kebakaran kota Roma. Orang-orang Kristen diperhadapkan dengan anjing-anjing pemburu dan singa sebagai hiburan. Orang-orang Kristen dibakar hidup-hidup. Tetapi meskipun demikian, mereka tidak sedikit pun mengkhianati Yesus yang mereka imani. Meskipun mereka diancam ketika dipaksa menyangkali iman mereka tetap tidak goyah. Mereka memilih tetap setia kepada Yesus meskipun kematian adalah harganya. Orang-orang Kristen sepanjang sejarah penindasan ini bisa hidup setia kepada Yesus karena Yesus yang mereka imani adalah sosok yang setia. Yesus adalah sosok yang setia pada panggilannya dan tidak lari dari misinya, apapun ancaman yang datang kepadanya. Dalam Injil Lukas yang kita baca hari ini, sepintas kita melihat orang-orang Farisi memiliki maksud baik kepada Yesus. Mereka memberi peringatan kepada Yesus untuk segera pergi karena Herodes hendak membunuhnya. Sebenarnya Herodes memanglah pemimpin yang kejam. Ia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang menentangnya. Tetapi di dalam seluruh kitab Injil kita tidak menemukan satupun ayat yang mengatakan bahwa ada niat Herodes hendak membunuh Yesus. Saat Herodes berjumpa dengan Yesus secara langsung, Herodes tidak membunuhnya, melainkan hanya mengolok-oloknya saja. Jadi bisa disimpulkan bahwa berita bahwa Herodes hendak membunuh Yesus adalah kabar burung. Berita bohong itu dipakai oleh orang-orang Farisi untuk mengusir Yesus dari Yerusalem. Yerusalem adalah kota ikonik Yahudi yang menjadi panggung pertunjukan bagi orang-orang Farisi. Dengan keahlian hukum Taurat, orang-orang Farisi mendapatkan hormat di Yerusalem. Kedatangan Yesus adalah ancaman bagi mereka. Yesus bisa merebut panggung mereka di Yerusalem. Harapan mereka dengan ancaman yang mengatasnamakan pemimpin besar yaitu Herodes, mereka bisa membuat Yesus ketakutan. Meskipun sudah ditakut-takuti, Yesus tidak mundur dari tujuan awalnya, yaitu kota Yerusalem. Kota ikonik masyarakat Yahudi yang memiliki sejarah kelam sebagai kota yang masyarakatnya selalu membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang utusan Allah. Yesus tetap setia pada misi utamanya, mati disalib di Yerusalem untuk menebus manusia dari dosa. Kesetiaan Yesus pada misinya inilah yang patut kita teladani. Yesus tetap tidak goyah dan setia pada misinya, apapun gangguannya. Kita hidup setia pada apa yang kita kerjakan sekarang ini. Sekarang kita berbicara tentang kesetiaan. Apa contoh hidup setia di dalam keseharian kita?
Contoh kesetiaan yang paling sederhana adalah menepati janji. Janji itu adalah sesuatu yang selalu dan bahkan sering kita ucapkan, tetapi jarang sekali kita bisa menepatinya. Contoh sederhananya adalah di dalam pelayanan. Kita berjanji di hadapan Tuhan akan melayani Tuhan, akan mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi kita saat menjumpai situasi yang tidak ideal, berjumpa dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi, berjumpa dengan situasi di mana pendapat kita atau hasil kerja keras kita tidak dihargai, atau orang justru lebih banyak menjelek-jelekannya atau mengkritisinya, kita akan merasa bahwa tugas tanggung jawab pelayanan ini sudah lagi tidak sanggup kita kerjakan. Kita tidak bisa memenuhi janji yang kita ikrarkan ketika pertama kali kita diteguhkan atau dilantik di dalam kehidupan sehari-hari. Janji seringkali kita ucapkan. Misalnya saja, janji kepada anak, janji kepada istri, janji kepada suami, janji kepada orang tua. Tetapi semuanya itu seringkali teringkari. Karena kita merasa sudah dekat, sudah kenal, maka akan sangat mudah mereka untuk mentoleransi atau mengampuni pelanggaran-pelanggaran janji kita. Sudah terkasih, jikalau kita membaca kisah-kisah perjanjian lama, Allah pernah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berkuasa, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Itu tertulis dalam Kejadian 15 ayat 18. Allah berjanji kepada Abraham. Meskipun dalam perjalanannya Allah melihat keturunan Abraham ini, yaitu bangsa Israel, ternyata menjadi bangsa yang tegar tengkuk, Allah tidak pernah melalaikan janjinya. Tanah Kanaan itu tetap diberikan oleh Allah kepada mereka. Saudara terkasih, marilah kita meneladani Yesus, yaitu dengan hidup setia, apapun tantangannya. Setidaknya setia dengan bersedia menepati janji-janji kita. Meskipun dalam menepatinya, kita harus membayarnya dengan penderitaan yang besar. Biarlah Tuhan memberkati kita dan menyertai kita, agar kita menjadi orang-orang yang setia kepada Allah, dengan pertama-tama menepati setiap janji-janji kita. Amin. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami mesti setia kepada Tuhan apapun tantangannya. Pertama-tama dengan berupaya menepati janji kami ketika kami mengikrarkannya di hadapan Tuhan, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada orang tua kami. Ajarilah kami untuk bisa melakukan apa yang kami ikrarkan itu, apapun risikonya, apapun penderitaan yang akan datang kepada kami. Biarlah kami belajar seperti Engkau, Tuhan Yesus, yang tetap setia melayani sekalipun ancaman-ancaman itu datang kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa ini kami berdoa untuk jemaat kami GKI Taman Cipunut Bandung. Peliharalah persekutuan jemaat kami, agar kami saling memperhatikan satu sama lain. Kami dapat hidup dengan satu kasih, satu tujuan, dengan satu hati yang saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Tuhan Yesus Kristus,
Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Di antaranya ada Bu Tina Permana yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu itu adalah rancangan penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi. Kami yakin bahwa Engkau akan menjumpakan kami dengan jalan keluar, sehingga kami dapat keluar dari pergumulan ekonomi itu. Kami beriman bahwa Engkau senantiasa akan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak jatuh sampai tergeletak. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Biarlah mereka berjuang untuk memelihara kesejahteraan masyarakat, memperjuangkan keadilan, menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Kami percaya masih banyak orang-orang baik yang melalui mereka Tuhan bekerja untuk menciptakan kedamaian di Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami hendak beristirahat. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjaga kami dalam istirahat kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami dapat memulihkan tenaga kami, dan esok hari dapat memulai hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, persekutuan doa malam pada hari ini telah usai. Sampai jumpa di persekutuan doa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.